Wah, wah, wah. Wah, merah semua, men. Gimana ini? Aset gua. Aset gua. Aset gua. Kalau itu adalah lu, tonton video ini. Hai guys, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang yang namanya risk profile. Karena kalau misalnya kita ngeliat market belakangan ini lagi crash ya, kita sebut stock market crash, Nasdaq crash, Dow Jones crash, crypto crash. Bahkan kita ngeliat Bitcoin aja sampai udah balik lagi ke 29.000. Kalau misalnya kita perhatikan lagi, ada momentum yang banyak membuat orang stres, yaitu crashnya Luna yang terjun 90% hanya dalam 3 hari. Bayangin, kalau misalnya kalian beli di pucuk, dan banyak dari teman-teman gue yang juga cerita bahwa mereka itu benar-benar kehilangan asetnya karena mereka banyak all in di Luna. Dan disitu pun banyak juga chatting-chatting berseliweran di mana banyak yang nitipin harta warisannya termasuk ke dalam high risk crypto asset. Sedangkan mungkin mereka menganggap bahwa gue ini tipe investor atau trader yang agresif. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam high risk asset itu adalah hal yang biasa. Tapi ketika marketnya crash besar-besaran, disitulah sebenarnya profil resiko kita itu benar-benar diuji. Dan ini yang menunjukkan bahwa kita baru paham apa itu resiko profil kita setelah kejadian buruk itu menimpa kita. Mungkin banyak dari kita yang udah melakukan berbagai macam tes risk profile, terutama dalam tahapan sebelum kita mulai investasi. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kita lihat lagi, itu nggak benar-benar mencerminkan apa risk profile kita yang sesungguhnya. Karena bisa aja kita memilih berbagai macam poin-poin yang mendukung akhirnya supaya risk profile kita terlihat seperti agresif. Padahal realitanya kita nggak benar-benar mengalami hal tersebut. Apa yang menjadi gambaran kita, apa yang menjadi ekspektasi kita, itu bisa jadi sebagai mimpi belaka. Karena benar-benar yang diuji adalah ketika hal buruk itu terjadi di market. Sini gue mau cerita bahwa resiko itu adalah salah satu hal penting yang perlu kita consider sebelum kita masuk ke dalam proses investasi. Banyak orang yang mengabaikan point risk dan hanya melihat rewardnya aja, sehingga mereka terbuai dengan potensi keuntungan yang akan mereka dapatkan. Tapi yang perlu diingat di sini adalah ini masih potensi, ya. Ini masih potensi. Dan kita mau selalu ingat bahwa investasi itu dan trading itu adalah bentuk probability game. Jadi akan ada kemungkinan kita profit dan juga ada kemungkinan kita akan loss karena kita tidak bisa menebak market mau berjalan ke arah mana. Dan ini yang akan menjadi salah satu strategi kita untuk bisa mengatur bagaimana sih kita menentukan risk profile kita. Buat teman-teman yang baru memulai, menurut gua penting untuk nggak terbuai dengan potensi keuntungan yang dijanjikan. Walaupun kita ngomong banyak orang yang sukses lewat aset kripto, tapi banyak juga orang-orang yang gagal dan semakin desperate karena aset kripto. Dengan tingkat volatilitas yang tinggi, ini menunjukkan bahwa mental kita tuh diuji. Ketika harga naik 50%, kita euforia ikut-ikutan kan. Tapi ketika harga turun 70% dalam waktu yang singkat, apakah jantung kita siap? Kalau misalnya jantung kita nggak siap, yang ada mental kita terganggu. Dan sedih banget ketika gue juga banyak kedenger banyak temen gue yang memutuskan untuk bunuh diri, yang jadi depresi, bahkan kejiwaannya keganggu karena mereka nggak sanggup ngelihat aset yang awalnya dimasukin berapa 100%, sekarang tinggal sisa mungkin 30%, mungkin tinggal 20%, mungkin tinggal 10%. Apalagi banyak juga cerita yang ngambil utang untuk dicemplungin ke dalam kripto dan ternyata malah zonk. Dan itu menyedihkan banget karena kita tidak menggunakan porsi money management yang seharusnya. Karena dalam setiap proses investasi itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada yang namanya low risk, ada yang namanya medium risk, ada yang namanya high risk, dan ada super high risk. Dan stok dan kripto ini termasuk dalam kategori risk dan super high risk. Jadi ketika kita masuk ke dalam instrumen investasi yang super high risk, artinya porsi uang yang kita masukin ke sana juga adalah porsi yang sebenarnya kita rela ketika kita harus kehilangan uang tersebut. Dan ketika kita memutuskan untuk rela untuk kehilangan uang tersebut, artinya itu adalah uang yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Itu kita kategorikan sebagai uang dingin. Gue udah pernah ngebahas tentang bagaimana kegagalan gue dalam berinvestasi saham di masa lampau. Kalian bisa cek videonya di sini.
dimana gue kehilangan presentasi yang gede ya di sana karena ketidaktahuan gue dan kengailan gue untuk tidak melakukan cut loss. Dimana seharusnya itu bisa diminimalisasi ketika gue mau mempelajari dan mengambil sikap. Tapi ternyata ketika banyak denial malah gagal. Kan bisa tonton video di sini, gue membongkar semua kegagalan dan kesalahan gue di masa itu. Dan di situ gue belajar bahwa akhirnya gue nggak mempermasalahkan tentang kerugiannya karena satu itu adalah uang dingin. Jadi gue bahkan sudah menganggap bahwa uang itu nggak ada. Ketika itu hilang ya sudah gitu. Walaupun sayang juga ya. Kalau misalnya saat itu gue punya pengalaman lebih untuk bisa menghadapi resikonya, harusnya nggak sedalam itu kehilangan duitnya. Tapi karena itu sudah terjadi, ya nggak apa-apa. Toh itu uang dingin juga, jadi nggak masalah dan tidak mengganggu uang kehidupan operasional sehari-hari. Soal kripto, sama, gue juga ada kok koin-koin yang dimana gue nyangkut. Tetapi dengan kondisi seperti ini, justru gue melihat adanya fundamental yang kuat di Bitcoin dan saat itu 29.000 kemarin gue tambah posisi untuk bisa ngambil average di bawah lagi dengan potensi upside yang besar karena kalau misalnya kalian percaya dengan fundamental blockchain dan Bitcoin, maka kita bisa melihat bahwa long term Bitcoin akan terus naik. Ini adalah masalah volatility dalam jangka pendek. Jadi kalian harus paham dengan apa yang kalian lakukan. Tetapi kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang siap untuk menghadapi volatilitas yang tinggi, maka bukan berarti kalian itu tidak bisa berinvestasi. Karena ada bentuk instrumen investasi yang menurut gue profitnya konsisten, bukan robot. Tapi ini profitnya konsisten dan memberikan tingkat resiko yang rendah juga. Ini yang kita sebut sebagai deposito BPR. Mungkin kalian udah familiar dengan kata deposito ya. Tapi kayaknya nggak asik lagi karena deposito itu returnnya tuh cuma 3,5% aja. Tetapi gue nemuin satu instrumen deposito BPR di mana return yang dijanjikan itu adalah 6% per tahun ya. Mungkin ada yang 5,5, ada yang 5% tergantung dari BPR-nya, Bank Perkreditan Rakyat. Tapi rata-rata mereka memberikan up to 6% dan ini dijamin LPS. Jadi potensi untuk kalian kehilangan duit kalian itu lebih sedikit, bahkan hampir nol. Karena gue menggunakan aplikasi deposito BPR by Komunal, di mana satu, ketika kalian punya aset di bawah 2 miliar dalam satu deposito BPR, itu otomatis akan dijamin oleh LPS. Jika terjadi apa-apa, maka aset kalian akan dikembalikan. Dan profit 6% ini dijamin oleh LPS juga. Jadi bukan bodong-bodong, bukan ala-ala. Kemudian, jika kalian mengalami kesulitan, Komunal juga akan membantu kalian untuk menghubungkan dengan BPR yang bersangkutan. Karena BPR yang sudah listing dalam aplikasi Komunal, itu adalah BPR-BPR yang sudah di-engage dan bekerja sama dengan mereka. Jadi sebagai marketplace, mereka membantu kita untuk bisa menjadi mediator. Kemudian, dengan ada deposito BPR ini, tipe investasi yang cukup low risk, tapi profitnya juga konsisten. Ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk bentuk investasi jangka pendek ataupun jangka menengah kalian. Karena tenornya bisa macam-macam ya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan. Kalian bisa menggunakan ini sebagai salah satu alternatif untuk dana parkir kalian. Daripada cuma di bank doang, kalian bisa shifting ini ke dalam deposito BPR, di mana kalian juga bisa menggandakan uang kalian dalam periode yang tidak terlalu panjang juga. Tapi apakah deposito BPR ini cocok untuk dijadikan sebagai dana darurat? Kalau buat gue sih nggak cocok untuk dijadikan sebagai dana darurat ya. Karena deposito BPR ini kan tidak liquid, ada tenornya, di mana selama periode tenor tersebut kalian tidak bisa mencairkan aset kalian. Jadi untuk dana-dana yang berhubungan dengan dana darurat jangan menggunakan instrumen ini. Tapi untuk dana parkir, untuk dana yang kalian butuhkan dalam jangka waktu hampir 1 tahun ke depan, ini menjadi instrumen yang menurut gue cocok banget nih gitu. Nggak harus gambling, tapi kalian tetap bisa mendapatkan return on investment yang lumayan asik. Dan cara membeli depositonya juga gampang banget. Kalian tinggal buka aplikasinya aja, dan kalian bisa menggunakan kode ini, William, ketika kalian melakukan sign up pertama kali. Karena ada cashback 100.000 untuk pembelian deposito BPR pertama kalian. Dan kalian tinggal pilih aja deposito BPR mana yang kalian cocok. Kalau gue sih ngecekin loan to deposit rasionya ya, semakin tinggi akhirnya semakin bagus. Dan disitu kalian tinggal melakukan pembelian aja depositonya seperti biasa, dan nanti biaya depositonya akan dikirimkan ke alamat yang telah kalian tulis saat registrasi. Dan itu gampang banget, nanti akan cair pada waktunya. Jadi simple banget, gak perlu panjang-panjang, gak perlu banyak mikir. Kalian bisa langsung coba deposito BPR ini, karena buat kalian yang pemula, menurut gua ini adalah salah satu instrumen investasi yang cocok, yang nggak bikin kalian itu jantungan. Pada akhirnya, investasi itu bukan soal bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat, tetapi bagaimana kita bisa konsisten
mengembangkan aset kita, menjaga resiko kita, sehingga kita pada akhirnya bisa punya masa depan yang terjaga dan tidur nyenyak setiap harinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye-bye.